KPK terus mendalami dugaan korupsi dan pemerasan di Kementerian Pertanian pasca keluar negeri saat KPK menggeledah kantor dan rumah dinasnya. Hingga kini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak terlihat. Agenda Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di luar negeri telah selesai. Seluruh pejabat Kementan yang ikut juga telah kembali ke Indonesia. Namun ternyata Syahrul tidak ikut dalam rombongan tersebut dan keberadaannya hingga kini tidak diketahui. Politisi Partai Nasdem ini menjalani sejumlah agenda termasuk memberikan sosialisasi tentang hilirisasi. Hingga kini keberadaan Syahrul Yassin Limpo belum diketahui. Wakil Menteri Pertanian mengatakan pihaknya masih mencari keberadaan mentan Syahrul Yassin Limpo. Mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini. Tapi waktu itu pas kembali ke Indonesia memang posisinya nggak bareng sama rombongan atau gimana Pak? Kenapa bisa? Kalau dari Spanyol informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Sementara itu, data imigrasi mencatat hingga hari ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo belum kembali ke tanah air. Terakhir, mentan tercatat masih berada di Roma, Italia. Masuk ke Indonesia. Oh, belum masuk ke Indonesia. Tapi artinya terakhir di mana ini Pak? Terakhir di Roma. Ya. Kita pakai data perlintasan dan kerjasama antar negara. Itu tanggal berapa dong Pak? Saya lupa. 24 September berangkat. Syahrul Yassin Limpo menjadi sorotan publik seiring langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi dana pensiun BUMN ke Kejaksaan Agung siang tadi. Dari hasil audit, 4 dana pensiun bermasalah diduga merugikan negara 300 miliar rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh menyerahkan hasil audit 4 dana pensiun bermasalah kepada Kejaksaan Agung. Langkah ini sebagai bentuk komitmen Erick bersihkan BUMN. Dari hasil audit ditemukan dari total 48 dana pensiun yang dikelola BUMN, 70% dalam keadaan sakit. Erick juga menjelaskan bahwa kerugian negara 300 miliar rupiah bisa saja bertambah karena angka tersebut belum diungkap secara menyeluruh oleh BPKP dan Kejaksaan Agung. Untuk memastikan angka-angka ini, karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Erick Thohir merasa kecewa karena banyak pegawai BUMN yang sudah bekerja puluhan tahun dirampok oleh oknum-oknum tertentu. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan hari ini. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Kejaksaan Agung RI menggeledah kantor Kementerian Perdagangan terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula. Penggeledahan dilakukan usai Kejagung resmi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Kasus penyalahgunaan wewenang impor gula diduga terjadi dalam periode 2015 hingga 2023.
Penyalahgunaan wewenang terjadi dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga. Selain di Kemendak, hari ini Kejagung juga menggeledah PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia. Kejaksaan Agung menggeledah ruang tata usaha menteri, ruangan direktur impor, dan ruang kerja ketua tim impor produk pertanian. Kementerian Perdagangan diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM yang dimaksudkan untuk diolah menjadi gula kristal putih atau GKP kepada pihak-pihak yang diduga tidak berwenang. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga diduga telah memberikan impor yang melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan oleh pemerintah. Terkait tindakan penyidikan, pada hari ini juga sedang berjalan kegiatan penggeledahan di Kementerian Perdagangan dan di PPI, PT PPI. Dari penggeledahan hari ini, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penggeledahan dilakukan sejak jam 12 siang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Caleg Partai Perindo Cimehong dan Boan Sihanipar menggelar pasar murah bagi pemegang kartu tanda anggota berasuransi Partai Perindo. Kegiatan ini merupakan bentuk kasih sayang Partai Perindo terhadap warga di tengah tingginya harga sembako. Ratusan warga pemilik KTA Partai Perindo berasuransi mengantri untuk menembus sembako murah yang digelar Partai Perindo di Kalideres, Jakarta Barat. Warga yang merupakan pemilik kartu tanda anggota Perindo dapat menebus murah beras 1,5 kg dan minyak goreng 1 liter dengan harga hanya Rp15.000 dari harga Rp45.000. Karena ini merupakan bentuk kasih sayang dari saya sama Cimehong buat warga-warga di sini. Kita setiap kali udah sering saya sama Cimehong turun-turun deket-deket sini, kita tanya kira-kira warga di sini butuh apa, dan mereka selalu mengeluh betapa mahalnya dan susahnya mendapatkan sembako. Kita siapkan hari ini 350 paket ya. Acara seperti ini tuh mungkin pemerataan ya, akan saya bagi daerahnya, tapi kapan, tapi jelas mungkin tiap minggu ya. Sementara itu di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Partai Perindo, Diska Resa Putra memberikan bantuan kamera pengawas atau CCTV kepada masyarakat RT 15 RW 6 Pejaten Timur. Untuk menjaga keamanan lingkungan mereka sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, yang mana penggunaannya mudah-mudahan bisa semaksimal mungkin dipergunakan. Kita pasang CCTV untuk yang titik-titik yang rawan aja, itu umpamanya di pas portal ini kan ada 3, terus pas pertigaan itu yang saya fokusnya di situ aja dulu. Bantuan tersebut merupakan hasil serapan aspirasi yang dilakukan Bacalek Partai Perindo dan memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak berusia 14 tahun melakukan penembakan di Mall Siam Paragon, Bangkok. Akibat kejadian itu 3 tewas. Informasi selengkapnya di iNews Malam usai jeda.